Eh, Video saya terlihat nggak ya? Ada gangguan. Oh, ada gangguan ya. Ya, ya, Oke, coba saya. ya. Oh, Oke, sip. ya. Oke, selamat malam semua. Kita bertemu lagi di malam latihan Selasa ya. Latihan praktik bersama hari Selasa. Untuk Ya, topik hari ini akan dibawakan oleh eh, Pak Hema ya, dengan judul yaitu terbebas dari cengkraman harga diri rendah. Nah, sebelum kita mulai, coba kita bangkitkan dulu motivasi kita, yaitu motivasi yang baik, bahwa kita berlatih malam ini bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang yang ada di sekeliling kita, dan juga untuk masyarakat ya. Semoga latihan kita akan bermanfaat bagi semua. Kita coba bangkitkan motivasi itu sebentar, sejenak. Oke, selanjutnya kita baca aspirasi pembukaan sebanyak 3 kali. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, selesai. Ini kayaknya saya ada technical issue ya di kamera, mungkin saya matikan aja ya videonya. Oke, sebelum kita mulai sesi, kita akan melakukan body scanning sejenak. Bagi yang duduk di atas matras ataupun di lantai, kaki Anda bisa duduk bersila yang nyaman. Kemudian bagi yang ada di atas kursi, Anda juga bisa duduk yang nyaman dan usahakan kaki Anda menjejak ke lantai. Kemudian luruskan tulang belakang. Bahu Anda rileks. Anda bisa tetap membuka mata ataupun menutup mata Anda. Kita sejenak beristirahat di kesadaran terbuka. Letakkan dulu rencana-rencana Anda yang akan Anda lakukan nanti.
Just rest. Hanya beristirahat. Kemudian perlahan-lahan bawa kesadaran Anda ke atas ubun-ubun kepala. Yang sadari sensasi yang ada ataupun rasa yang ada. Beralih ke kening, mata, hidung, pipi, mulut, telinga, ke leher, mungkin ada sedikit ketegangan atau rasa tidak nyaman. Just be aware. Sadari saja rasa tidak nyaman tersebut. Beralih ke bahu, dada, Anda mungkin bisa merasakan kembang kempisnya dada Anda, ke napas masuk dan napas keluar. Beralih ke perut, Anda juga bisa rasakan kembang kempisnya perut Anda.
kemudian beralih ke lengan Anda, jari jemari tangan, paha, ke panggul Anda, mungkin Anda bisa rasakan empuknya tempat duduk Anda ataupun matras Anda. Kemudian beralih ke betis Anda, lutut, tumit, tumit Anda, dan telapak kaki Anda. Sekarang Anda bisa coba rasakan bagian tubuh Anda yang dominan, sensasi yang paling dominan. Sekarang letakkan objek kesadaran tubuh Anda, tidak perlu bermeditasi lagi, hanya beristirahat di kesadaran terbuka. Oke, bagi yang menutup mata, Anda bisa perlahan-lahan membuka kembali mata Anda. Oke, selesai. Silakan Pak Hema untuk memandu latihan kita hari ini. Silakan, dipersilakan. Oke, terima kasih Ko Gunawan yang telah memandu kami semua ya pada malam hari ini di dalam meditasi awal ini ya. Oke, saya akan coba pakai mic yang mungkin bisa lebih coba tes cek sound. Gimana suara
Ya, Apakah suaranya bagus dan jelas ya, tidak oke, ada distorsi. Ya. ya, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali ya malam hari ini dalam latihan bersama di hari Selasa ya. Bagaimana nih kabarnya nih? Baik-baik semua, sehat-sehat semua. Semoga ya. Dan kalaupun ada yang mungkin di antara kita ada yang badan kurang enak gitu ya, kurang sehat, atau ada saudara atau ada teman, kita doakan bersama. Semoga dengan kebajikan atau kekuatan kebajikan kita bisa membantu untuk mempercepat pemulihan gitu ya, untuk supaya segar kembali sehingga bisa berkegiatan kembali. Oke, teman-teman, pada malam hari ini topik kita itu adalah berkaitan dengan harga diri gitu ya. Nah, bicara soal harga diri itu dan ternyata dampaknya itu sangat sangat luas terhadap aspek-aspek kehidupan kita, mulai dari aspek pribadi, terus kemudian aspek ketika kita sebagai seorang apakah kita sebagai seorang karyawan maupun kita sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang pemilik usaha atau seorang perumah tangga, ayah, ibu gitu ya, dan bahkan anak-anak. Ini sesuatu yang sangat punya dampak yang sangat besar gitu ya. Jadi kalau kita punya harga diri yang tinggi, is okay gitu. Bisa membuat rasa percaya diri kita yang bisa kita pakai untuk produktivitas kita bisa naik, gitu ya, bisa bisa bagus. Tapi kalau harga diri kita yang rendah, maka yang jadi masalah adalah kita jadinya tidak percaya diri. Padahal rasa percaya diri ini kita butuhkan dalam rangka kita menjalankan aktivitas. Oke. Jadi percaya diri ini sangat penting, tetapi memang dalam batas-batas tertentu ya. Kalau over percaya diri memang kurang kurang lebih bijak gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang mau cerita gitu ya, atau merasa ada satu masalah dengan berkaitan dengan harga diri gitu. Tapi sebelum teman-teman, mungkin saya dulu deh. Jadi saya sendiri itu punya problem tentang harga diri rendah gitu ya. Jadi oleh sebab itu pada saat masa-masa saya SMP terutama, SMP di awal-awal SMA itu menjadi satu problem. Karena saya merasa bahwa saya kok nggak sepandai teman saya tidak cukup punya banyak bakat seperti teman-teman saya. Teman-teman saya itu pada jago-jago main bola basket, jago olahraga bulu tangkis, tapi saya sendiri tuh nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh diri saya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Saya merasa bahwa sekolah secara akademik juga nggak bagus, nggak punya bakat yang menonjol dalam bidang seni, terus kemudian olahraga juga enggak, gitu. Ini jadi kemudian mempengaruhi perjalanan sekolah saya gitu. Jadi akhirnya ya biasa-biasa saja gitu. Akhirnya juga tidak terlalu yang gimana gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Terus kemudian lantas pada saat masuk di dunia kerja, ini muncul lagi, tapi hanya pada orang tertentu. Jadi pada orang-orang yang punya level saya anggap gitu ya, level misalkan tentang, mmm, kalau soal ekonominya sih saya nggak terlalu, misalkan berhadapan dengan orang yang punya ekonomi lebih gitu ya. Tapi kalau orang yang saya anggap punya kemampuan intelektual yang lebih tinggi dari saya jadi orang yang minder gitu, merasa kecil gitu ya, merasa nggak berdaya, merasa nggak mampu. Dan lagi-lagi akhirnya kalau ada komunitas yang isinya itu orang-orang yang saya anggap punya intelektual yang lebih tinggi, saya akhirnya menarik diri gitu. Menarik diri, lebih banyak diam, lebih nggak berani untuk mengutarakan pendapat, ya semacam itulah. Dan teman-teman, ini memang sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Pada saat itu kalau nggak kumpul nggak apa-apa, tapi pada saat kumpul perasaannya itu nggak enak, nggak nyaman sama sekali. Oke.
Nah, ini yang pernah saya rasakan. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang merasakan seperti itu saat ini atau beberapa waktu yang lalu gitu. Boleh silakan mengetikkan di kolom chat gitu. Ayo, jangan ragu-ragu mau sharing, mumpung Iya, ada iya. kesempatan. Karena malam ini kita akan membedah gitu ya. Bagaimana dengan kondisi yang seperti itu? Apakah selama ini tuh udah mengganggu teman-teman gitu? Terus kemudian menghambat produktivitas kerja Anda begitu? Atau fine-fine aja gitu. Jadi silakan men-sharing-kan gitu ya. Kalau saya merasa ini sangat mengganggu gitu. Sangat mengganggu sekali gitu. Jadi kalau ketemu dengan orang yang ya seperti tadi yang saya katakan ya, dengan intelektual yang lebih tinggi, ada eh, rasa gimana gitu. Jadi rasanya tuh minder, minder banget gitu ya. Gitu. Nah, sekarang pada malam hari ini kita akan coba untuk gimana cara mengatasinya dengan mentransformasi ya melalui satu teknik meditasi yang diajarkan oleh guru kita, Minjo Rinpoche. Ya. Ada ya? Oke, oke Oh ya. ya, ini ada Boleh, nih. boleh. Dari siapa yang atas? Mungkin dari G. Pak, mungkin bukan harga diri rendah, tapi kepercayaan diri rendah. Ini dua hal yang berbeda. Oke. Ya, memang dam, eh, ak- akibat ya rasa percaya diri rendah itu akibat dari harga diri kita yang rendah biasanya itu. Oke. Terus selanjutnya, oke, iya mirip saya. Minder bila berada orang yang lebih tinggi dari saya. Dari Pak Sony ya. Beliau merasa minder kalau ada di sampingnya mungkin orang yang lebih tinggi ya. Iya, iya. Ini ngomong-ngomong tentang ini, sorry, ini masalah ini ya, fisik ya, Iya, tinggi dalam masalah bentuk fisik. masalah fisik ya. Iya, iya. Ya, ini memang juga sangat mudah untuk memicu hal seperti itu ya. Saya ada ketemu dengan ya kebetulan pada saat ini saya lagi juga mengajar di sebuah sekolah gitu. Ada satu siswa yang cerita ketika saya tanya apa goalmu apa gitu ya untuk Kalau di mau tahun ini. setor tunai harus pakai kartu ya? Nanti Oke, besok ada yang masuk. mau masukin uang angpau. Bisa dibantu Oh, Pak Gunawan untuk iya, iya. ya. Sebentar. Oke, Uang jadi angpau buat bayar umi banyak. Bebas. Oke, ya. silakan. Oke, jadi Ya. ada satu siswa gitu, dia cerita bahwa goalnya itu mau, dia mengatakan, saya tulis tapi jangan di ini kan ya coach, jangan di share ya. Oke, oke, nggak apa-apa sih, kenapa gitu ya. Terus dia tulis di kertas kecil gitu, terus dia tuliskan. Nah, ternyata dia ingin punya tinggi badan yang paling tidak rata-rata sama dengan teman-teman kebanyakan di kelasnya gitu. Karena dia memang kecil gitu. Jadi dia bilang bahwa sudah lama sekali dia merasa menderita dengan keberadaan fisiknya yang kok jauh lebih pendek daripada teman-temannya. Gitu. Ini memang banyak kasus-kasus seperti ini sering kali terjadi ya. Apakah itu dalam bentuk fisik ataukah ya seperti yang saya tadi alami yaitu tentang intelektual gitu. Ya, oke, thank you sharingnya ya. Nah, lantas gimana nih? Apa sih yang menyebabkan gitu ya? Apa yang menyebabkan seseorang itu punya harga diri yang rendah? Nah, dari beberapa sumber yang saya kumpulkan, ternyata harga diri rendah ini satu dan lain diantaranya itu disebabkan karena pada waktu kita kecil, kita itu jarang-jarang mendapatkan pujian, tapi yang malah justru sering kita terima itu kritikan gitu. Jadi mungkin saja orang tua kita gitu ya,
itu punya maksud baik gitu. Memberikan satu kritikan itu tujuannya untuk memotivasi. Tetapi ternyata kritikan orang tua itu kita tangkap sebagai sesuatu yang menandakan bahwa dia itu tidak mampu atau tidak punya hal yang menonjol gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Jadi yang kita terima itu hanya kekurangan kita saja. Nah, hal semacam itu bisa saja membuat harga diri kita jadi rendah gitu. Nah, itu diantaranya. Terus kasus-kasus bullying di antara teman-teman, di antara saudara gitu ya di dalam satu keluarga, ini juga menjadi satu di antara penyebab dari harga diri yang rendah tadi itu. Nah, biasanya apa yang paling terlihat dari harga diri yang rendah? Yang paling terlihat adalah satu, kita sulit untuk meningkatkan motivasi kita. Jadi semangat kerja kita itu jadi rendah gitu. Terus yang kedua, kalau kita lagi bicara, ngajak bicara, seringkali lebih banyak menundukkan kepala atau matanya itu mengarah ke bawah. Ya, jadi tidak merasa nyaman kalau bertatapan langsung. Nah, ini juga akan memang perasaan-perasaan seperti ini akan sangat mengganggu di dalam kita membangun sebuah relasi kan. Oke. Nah, akhirnya ini juga termasuk sebuah penderitaan buat kita. Padahal satu di antara dua tujuan kita kan selain ingin bahagia, kita kan ingin terbebas dari penderitaan. Nah, bagaimana agar supaya kita ini bisa mengatasi atau mentransformasi harga diri rendah kita ini tanpa kita harus melawannya. Jadi kalau kita selama ini mungkin mendapatkan pembelajaran bagaimana cara kita itu supaya menaikkan harga diri kita, supaya kita lebih percaya diri, dengan cara kita melawan, ternyata banyak kasus yang saya jumpai gitu ya, dengar dari cerita dari teman dan sebagainya, mereka mengatakan bahwa semakin saya melawan itu bukan semakin percaya diri, tapi semakin saya ini kayak lari dari diri saya. Jadi kayak orang itu ya pura-pura begitu, nggak nyaman akhirnya, tetap aja menderita, gitu ya, tetap aja menderita. Itu yang biasa kita lakukan dengan cara melawannya dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan motivasi yang positif, gitu ya. Nah, akhirnya kita itu kayak membenturkan. Bagaimana cara kita agar supaya kita ini bisa mentransformasi, ya, mengubah harga diri rendah tersebut menjadi lebih baik, ya, lebih baik dalam hal ini bukan cuma sekedar positif bertopeng, tetapi baiknya itu nyaman buat kita sendiri. Kita nyaman, kita bisa menerima diri kita itu apa adanya. Ya, misalkan ada taruhlah ada satu bagian diri kita yang kurang, it's okay. Kita bisa menerima, kita bisa oke dengan kekurangan yang kita yang masih ada di dalam diri kita, gitu ya. Nah, contoh yang tadi itu tentang misalkan saya nih, saya tadi punya problem dengan merasa minder kalau berjumpa dengan orang yang saya anggap punya intelektual yang tinggi. Nah, tadinya kan nggak bisa terima kan, tadinya nggak bisa terima, yang saya lakukan adalah saya menarik diri, gitu ya. Saya bukannya itu apa namanya melawan. Kalau melawan biasanya kan kayak orang jadinya itu cari perhatian, sok kepinter gitu kan. Kalau yang saya lakukan itu nggak seperti itu, saya jadi menarik diri. Nah, ini yang biasa juga kita seringkali lakukan tanpa kita sadari, ketika kita harga diri rendah kita itu muncul, terus kita ini biasanya itu menarik diri gitu. Nah, jadi selain melawan, kita juga menarik diri supaya kita merasa nyaman. Nah, dua-dua cara ini ternyata tidak memperbaiki sikap atau perasaan harga diri rendah kita. Nah, terus bagaimana cara kita mentransform? Nah, guru kita, Minju Rinpoche, itu mengatakan ya dalam setiap kali kesempatan pengajarannya, selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai makhluk itu sesungguhnya kan sudah punya kebaikan dasar ya, kebaikan bawaan yang mendasar gitu ya. Jadi
tanpa kita itu ngapa-ngapain diri kita, tanpa kita itu harus nambah begini, nambah begitu, pada dasarnya, jadi pada hakikatnya, ya diri kita kan sudah bagus, ya sudah baik sekali, sudah sempurna sekali. Problemnya kita ini kan belum mengenalinya saja, belum menyadari, belum mengenali, gitu kan. Nah, terus bagaimana cara kita supaya kita ini bisa kenal, bisa tahu, bisa sadar dengan keberadaan atau dengan hakikat sejati kita yang sudah baik ini. Guru kita memperkenalkan nih, ya memperkenalkan satu teknik meditasi, yaitu teknik meditasi bersyukur, gitu ya, menghargai, apresiasi. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita akan lakukan cara tersebut, ya. Nah, ada paling tidak ada 5, gitu ya, 5 hal dalam diri kita ini, terutama kita yang tinggal di Indonesia ini gitu ya, kita sangat bersyukur karena kita atau saya rasa kita semua itu memiliki 5 hal yang patut kita syukuri, gitu ya, yang bisa kita kemudian pakai sebagai pendukung kita untuk bermeditasi. Oke, ini adalah cara kita untuk mentransformasi harga diri rendah kita, ya harga diri kita yang rendah itu, ya. Jadi bukan dengan cara melawan, bukan juga dengan cara kita menarik diri seperti yang biasa saya lakukan, ya. Jadi caranya adalah kita melakukan meditasi atas 5 hal. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu kita bersyukur atas kelahiran kita ini sebagai manusia atau keberadaan kita sebagai manusia. Ya, itu rasa syukur yang pertama. Oke. Terus yang kedua, kita juga mensyukuri bahwa kita ini terlahir di sebuah wilayah, sebuah negara yang mengakui adanya agama, keyakinan. Jadi negara kita, Indonesia ini, pemerintahannya, masyarakatnya, itu mengakui adanya agama. Sehingga kita bebas untuk beragama pada akhirnya. Ya, ini berkaitan dengan rasa syukur yang keempat. Ya, tapi saya sebutkan dulu karena kita bersyukur karena terlahir di negara yang atau wilayah yang mengakui adanya kebebasan beragama. Ya, terus yang ketiga kita bersyukur karena kita memiliki indera. Ya, indera. Paling tidak ada 1-5 indera yang ada dalam diri kita. Seperti mata, telinga, ya, hidung, lidah, terus kemudian tubuh kita. Paling tidak walaupun mungkin ya ada teman, kawan kita yang punya persoalan, punya problem dengan telinga, masih ada mata gitu ya. Taruh pun memang misalkan matanya tidak berfungsi dengan baik, tapi masih ada lidah, ada hidung untuk bernafas. Jadi itu yang kita syukuri. Yang keempat, ya ini berkaitan dengan yang nomor 2, kita bersyukur bahwa kita ini punya kebebasan untuk menganut sebuah agama atau keyakinan. Ya, jadi siapapun bebas untuk memilih agamanya kan atau memilih keyakinannya. Itu diakui dan dilindungi oleh pemerintah kita atau negara. Ya, ini yang patut kita syukuri yang nomor 4. Dan yang kelima, kita sangat bersyukur karena kita ini memiliki basic innate goodness gitu ya. Jadi kebaikan bawaan yang dasar. Apa saja itu? Seperti awareness, kesadaran, terus kemudian cinta kasih, welas asih, ya, loving kindness, compassion, loving kindness, terus kemudian kebijaksanaan, wisdom. Jadi 3 permata ini sudah ada di dalam diri kita. Nah, teman-teman, kita akan praktekkan ya, bagaimana kita bisa mentransform rasa rendah diri kita dengan menggunakan meditasi apresiasi ini. Oke, kita akan praktekkan sama-sama. Setelah ini kita bisa mendiskusikan, gitu ya, gimana perasaan Anda sebelum dan setelah melakukan apresiasi.
Karena biasanya kita itu kalau punya 10, dikatakan punya 10 kualitas, ada 9 kualitas yang bagus, ada satu saja yang dirasa atau dipikir kurang bagus, yang kita selalu pikirkan yang kurangnya ini. Padahal kita masih punya 9 yang bagus. Nah, kita dengan latihan ini, kita coba rasakan ya, teman-teman ya. Jadi sambil berlatih, karena lineage guru kita ini kan satu meditasi yang baru bisa kita pahami, baru bisa kita rasakan manfaatnya kalau kita benar-benar ngalaminya, ya. Oke, sekarang tegak luruskan tulang punggungnya, tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Pejamkan mata dengan lembut dan perlahan. Tarik nafas melalui hidung, lepaskan melalui mulut. Kita lakukan lagi. Tarik nafas melalui hidung, tahan beberapa hitungan, dan lepas lewat mulut. Bernafas seperti biasa. Sadari keberadaan kita di sini, di saat ini. Sadari tubuh kita. Rasakan gravitasi tubuh kita. Sadari sensasi yang ada di atas kepala kita. Wajah. Kepala bagian belakang. Leher.
pundak, bahu, lengan kanan, tangan kanan, pindah ke lengan kiri, tangan kiri, sadari sensasi yang ada di rongga dada atau otot dada. Namun jikalau tidak ada sensasi, it's okay. It's okay walaupun tidak ada sensasi. Beralih ke dinding perut. Kaki bagian paha. Betis. Tungkai. Telapak kaki. Rasakan keberadaan kita sebagai manusia. Apresiasi keberadaan kita, kelahiran kita sebagai manusia. Apresiasi eksistensi kita sebagai manusia. Sekarang, bawa kesadaran kita bahwa kita terlahir di sebuah wilayah atau negara di mana yang memberikan kita kebebasan untuk beragama atau memiliki keyakinan. Betapa bersyukurnya kita karena kita memiliki kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan. Oke. Sekarang kita bawa kesadaran kita pada indera kita. Bawa kesadaran kita pada telinga,
Kita menyadari adanya suara, kita sadar kita sedang mendengar. Syukuri atas telinga kita yang masih berfungsi dengan baik. Kita masih bisa mendengar karenanya, karena keberadaan telinga. Sadari suara yang ada di sekitar ruangan tanpa perlu menganalisa suara, cukup sadar saja atau sadari saja suara. Dan syukuri atas eksistensi telinga yang ada di tubuh kita. Betapa bersyukurnya kita memiliki telinga. Oke, sekarang kita bawa kesadaran kita ke hidung. Bawa kesadaran kita untuk membau sesuatu di sekitar kita, atau jikalau tidak ada bau tertentu, kita bisa menyadari masuk keluarnya nafas dari hidung. Rasakan ada udara yang masuk dan keluar secara lembut. Kita bersyukur atas hidung yang ada di dalam diri kita, ada pada tubuh kita. Hidung yang berfungsi dengan baik memungkinkan kita untuk mencium bau ataupun untuk tempat masuk dan keluarnya udara. Kita sungguh bersyukur karena kita masih bisa membau. Sekarang bawa kesadaran kita pada indera pengecap. Sadari adanya rasa di mulut kita. Tidak perlu menganalisa rasa apakah itu, kita cukup menyadari saja. Kita bersyukur atas indera pengecap atau lidah yang masih berfungsi dengan baik. Oke, sekarang bawa kesadaran kita pada tubuh kita. Kita bisa bersama-sama
menempelkan kedua telapak tangan kita seperti ini. Kemudian kita gosokkan pelan-pelan. Rasakan sensasi yang ditimbulkan oleh gosokan atau gesekan kedua telapak tangan. Kita lakukan lebih cepat. Semakin cepat. Semakin cepat. Lebih cepat lagi. Ya, stop. Dan kita buka, kita berikan jarak pada kedua telapak tangan kita. Kita bisa merasakan sensasi yang dihasilkan oleh gosokan kedua telapak tangan kita. Kita bisa merasakan fungsi dari tubuh kita dengan baik, yaitu merasa adanya sensasi. Oke, kita kembalikan lagi kedua tangan kita, telapak tangan kita pada pangkuan. Oke, sekarang bawa kesadaran pada indera mata. Teman-teman bisa membuka mata, memandang ke depan, memandang normal, memandang biasa, tidak perlu fokus pada satu titik, hanya melihat apa adanya, sesuatu yang ada di depan. Tidak menganalisa, hanya menyadari saja. Sadar akan bentuk dan warna. Kita bersyukur atas mata kita yang berfungsi dengan baik atau keberadaan dari indera mata kita ini. Oke. Sekarang kita bisa tarik nafas yang panjang. Tahan dan lepas lewat mulut. Kita istirahatkan batin kita pada kesadaran terbuka. Beristirahat apa adanya. Oke. Cukup? Ya. Oke. Gimana teman-teman? Atas praktek latihan kita dalam meditasi apresiasi ini, kita tadi udah melakukan 2 apresiasi ya. 3 ya. Apresiasi pada keberadaan kita sebagai manusia. Kemudian kita merasa bersyukur atas kelahiran kita di Indonesia ini. Kita berada atau terlahir di negara yang memberikan kita kebebasan untuk beragama atau memiliki keyakinan, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, kita mengapresiasi atas indera yang ada di dalam tubuh kita. Ya, paling tidak minimal pasti ada satu yang berfungsi, gitu ya, berfungsi. Oke, kita kurang 2 ini kan. Nah, ada 2 lagi. Tapi sebelum itu ada mau yang sharing mungkin satu dari rekan-rekan yang mau sharing gimana rasanya ketika Anda mulai menyadari akan banyak hal berharga di dalam diri Anda.
Ayo silakan, Ya, mungkin langsung yang bisa resen. langsung juga bisa kalau mau ngomong Oh langsung. ya, ini ada yang bertanya ini ya. Oh ya, ada yang bertanya nih. Gimana itu Pak Kun? Izin tanya bagaimana mengatasi rasa rendah diri akibat kesalahan masa lalu yang jelas tak bisa diubah lagi? Terima kasih. Ini dari Pak Alex Chung. Oh, oke. Ya, jadi betul seperti kata Pak Alex ya, bahwa peristiwa masa lalu kan sudah nggak bisa artinya itu mau ya karena sudah terjadi kan ya, karena sudah terjadi. Hal yang penting adalah itu kita bisa mengatasi dengan menggunakan emosi ketika mengingat masa lalu, karena itu sesuatu yang mungkin akan teringat gitu ya. Nah, salah satu teknik, salah satunya saja ya, kita bisa memanfaatkan atau menggunakan teknik meditasi dengan objek emosi, gitu ya. Jadi ketika kejadian itu teringat kembali, terus kemudian memicu emosi Anda, perasaan Anda, maka sensasi yang dimunculkan oleh emosi tersebut itu kita bisa gunakan sebagai pendukung meditasi, objek meditasi kita. Jadi kita mentransform, mengubah atau ya mentransform perasaan yang tidak nyaman itu menjadi objek pendukung meditasi kita. Itu yang kemudian disebut sebagai meditasi dengan objek emosi, gitu ya. Tapi kita memang tidak lakukan pada kesempatan ini, gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan setelah itu bisa kemudian membantu untuk mengatasi rasa rendah diri? Ya, rasa rendah diri itu kan karena kita mencengkram, ya. Sebetulnya peristiwa tersebut, ingatan-ingatan tersebut itu memicu emosi kita. Jadi karena kita tuh mencengkram atau terhanyut oleh emosi tadi itu, makanya munculnya adalah rendah diri itu tadi. Dengan kita bisa mentransform emosi yang negatif tersebut menjadi support dari meditasi kita, maka ditambah dengan kita melebarkan wawasan dan sebagainya, itu akan ya kemungkinan untuk kita bisa mengubah sikap kita menjadi orang yang punya harga diri yang baik, yang positif itu bisa muncul. Ya, oke. Ya, sama-sama Pak Alex. Ya. Kita punya waktu ada 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, oke. Terus bagaimana yang untuk selanjutnya gitu ya. Jadi untuk 2 rasa bersyukur itu kita praktekkan ya. Mungkin ada waktu 1-2 menit ini masih bisa kita pakai. Oke, teman-teman, silakan lagi menegak luruskan tulang punggungnya dengan rileks. Oke. Pejamkan mata dengan lembut dan perlahan. Tarik nafas yang panjang dan tahan, lepaskan lewat mulut. Oke, sekarang bawa kesadaran kita pada rasa bersyukur kita karena kita bisa memiliki keyakinan kita masing-masing. Kita punya kebebasan untuk menentukan keyakinan yang kita yakini. Kita tidak berada di dalam sebuah tekanan, keharusan, paksaan, tapi kita memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinan kita.
betapa indahnya, betapa bersyukurnya kita bisa memiliki kebebasan untuk menjalankan atau memiliki keyakinan kita. Kita punya kebebasan untuk bermeditasi kapan saja, di mana saja. Kita punya kebebasan untuk berdoa, hargai itu, apresiasi itu. Syukuri itu. Oke, sekarang kita bawa kesadaran kita menyadari kesadaran kita. Kita memiliki kesadaran yang sudah ada dalam diri kita sepanjang waktu. Dengan kita tahu, maka itulah kesadaran. Tahu suara, tahu bentuk dan warna, tahu pikiran, tahu emosi. Saat kita tahu, itulah kesadaran kita. Dengan kesadaran, segala hal dimungkinkan untuk terjadi. Karena kesadaranlah kita hidup. Kita bersyukur karena kita memiliki kesadaran. Karena kesadaran, kita juga mengenali hakikat sejati kita yang lain. Kita mengenali, kita memiliki cinta kasih dan welas asih. Saat kita bernafas dan menghembuskan nafas, sesungguhnya itu sebagai gambaran tentang kualitas cinta kasih dan welas asih. Pada saat kita menarik nafas, itulah kualitas cinta kasih kita. Karena kita ingin atau memberi nafas pada diri kita. Kita ingin bahagia, itu tanda dari kualitas cinta kasih kita. Di saat kita mengeluarkan atau menghembuskan nafas, kita bisa mengenali kualitas welas asih kita. Karena kita tidak mau menderita, nafas kita hembuskan, karena kalau kita tahan di dalam, kita akan menderita. Maka kita hembuskan nafas yang ada di dalam diri kita
untuk keluar. Itu menggambarkan kualitas welas asih kita. Sekarang bawa kesadaran kita untuk menyadari nafas apa adanya. Kita tidak mengatur panjang pendeknya, cepat atau lambatnya, kasar halusnya nafas. Kita bernafas apa adanya. Menerima segala sesuatu apa adanya atau sebagaimana adanya, itulah kualitas kebijaksanaan kita. Kita terbebas dari dualitas. Oke. Kita bersyukur atas 3 kualitas sejati kita, 3 kualitas utama sejati kita. Kesadaran, cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan yang sudah ada di dalam diri kita setiap waktu. Syukuri itu. Oke. Sekarang kita bisa tarik nafas yang panjang dan lepas. Sejenak beristirahat, batin beristirahat apa adanya. Oke. Ya, baik teman-teman. Baru saja kita selesaikan dua hal yang lain yang perlu kita apresiasi ya dari diri kita, yaitu kebebasan kita untuk menjalankan keyakinan kita atau memilih keyakinan kita, dan yang kelima tadi, yang keempat dan kelima adalah karena diri kita sudah ada, hakikat sejati kita ini sudahlah baik adanya, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini latihan kita. Saya mohon maaf atas molornya waktu, gitu ya. Dan kita tutup ya dengan dedikasi penutup. Bentar. Iya. Acara saya ya bisa di-handle langsung oleh Ko Gunawan. Silakan Ko Gunawan. Oke, terima kasih Pak Hema atas panduannya malam ini, atas fasilitasinya malam ini ya. Menarik sekali topik malam ini. Oke, kita tutup latihan malam ini dengan aspirasi penutup. Semoga hasil latihan kita pada malam ini bermanfaat bagi semua yang ada di sekitar kita ya. Oke. Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian,
Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir malam ini, yang sudah sharing bersama, terus berlatih bersama dengan kita ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih juga Pak Hema. Terima kasih Kak Gunawan, terima kasih teman-teman semua yang malam ini kita berlatih bersama ya dengan keberadaan dari teman-teman untuk hadir dalam Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.